Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ashar, biasa dipanggil Ashar, dengan NIM 2309 1387 130. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah saya yang tugas pertama dengan judul pendekatan baru untuk menyeimbangkan beban dan meningkatkan faktor daya dari mata kuliah kualitas daya kelas 2023D. Yang pertama ada latar belakang. Dalam sistem distribusi listrik, beban yang tidak seimbang dan faktor daya yang rendah bisa menyebabkan kerugian energi, gangguan kualitas daya, dan biaya operasional yang lebih tinggi. Untuk mengatasi hal ini, digunakan kompensator daya aktif yang bekerja dengan menyuntikkan arus koreksi ke sistem. Agar kompensasi ini tepat sasaran, digunakan teori komponen simetris sesaat yang mampu menganalisis kondisi sistem secara real-time dan menentukan arus referensi yang dibutuhkan. Pendekatan ini terbukti efektif untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem tenaga listrik modern. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menyeimbangkan beban listrik agar lebih stabil dan efisien. Yang kedua, menghasilkan arus referensi dengan teori komponen simetris saat. Yang ketiga, mengurangi harmoni untuk meningkatkan kualitas daya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem distribusi listrik. Permasalahan yang dibahas, bagaimana cara menyeimbangkan beban listrik dengan efisiensi, bagaimana cara memperbaiki faktor daya tanpa gangguan tambahan, seberapa efektifkah kompensator aktif dalam menangani harmonik, bagaimana teori komponen simetrik bisa diterapkan secara real-time. Selanjutnya, apa itu teori komponen simetris saat? Teori komponen simetris saat adalah metode untuk menganalisis sistem listrik tiga fasa secara real-time. Metode ini memisahkan arus dan tegangan menjadi bagian seimbang dan tidak seimbang, sehingga memudahkan kompensator dalam menyuntikkan arus koreksi. Kompensator dalam menyuntikkan arus koreksi unggulnya adalah respon cepat terhadap perubahan beban dan kemampuannya mengurangi harmoni yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas dan kualitas daya listrik. Struktur kompensator daya. Dalam misal ini digunakan inverter sumber tegangan PSI yang dikendalikan dalam mode arus. Kompensator terdiri dari 3 inverter yang terhubung ke jaringan listrik melalui trafo isolasi yang berfungsi memisahkan sistem utama dari kompensator agar tetap aman dan stabil. Arus yang disuntikkan oleh kompensator berasal dari kapasitor DC yang menyimpan energi sementara untuk menjaga agar arus kompensasi sesuai dengan kebutuhan. Digunakan metode kontrol histeresis, yaitu teknik menjaga arus tetap berada dalam batas atas dan batas bawah. Keunggulan metode ini adalah kecepatannya dalam merespon perubahan beban tanpa perhitungan rumit. Hasilnya, kompensator dapat menyesuaikan arus dengan cepat, mengurangi harmonik, dan menjaga sistem tetap seimbang dan efisien, baik untuk beban konfigurasi bintang maupun delta, mau versi lebih pendek atau dibuat dan dalam bentuk poin juga. Studi simulasi beban bintang dan delta. Simulasi pada beban bintang dan delta menunjukkan bahwa sebelum kompensator aktif, arus tidak seimbang dan faktor daya rendah. Setelah kompensator bekerja, arus menjadi seimbang, harmonik berkurang, dan faktor daya meningkat. Metode ini terbukti efektif merespon perubahan beban dengan cepat dan meningkatkan efisiensi serta kualitas daya dalam sistem distribusi listrik. Kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi dan analisis, metode kompensasi berbasis teori komplementasi sementara terbukti sangat efektif dalam menyeimbangkan beban dan meningkatkan faktor daya pada sistem distribusi listrik. Kompensator yang digunakan mampu bekerja secara real-time dalam berbagai konfigurasi
baik bintang maupun delta, sehingga pasokan listrik menjadi lebih stabil dan efisiensi. Selain itu, metode ini juga berhasil mengurangi harmoni secara signifikan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas daya. Dengan respon yang cepat terhadap perubahan beban, sistem ini mampu menjaga kestabilan dan efisiensi operasional tanpa menimbulkan gangguan tambahan. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat layak diterapkan dalam sistem tenaga listrik modern untuk meningkatkan keandalan dan mengurangi kerugian energi. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.